Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Pillah dimanapun sahabat Pillah berada, alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan kami di channel Panji Islam Media, di mana kami merupakan salah satu daripada menara syiar dakwah Yayasan Zajahidin Cemerlang yang bertujuan untuk membentengi akidah-akidah saudara-saudara kita daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk menyelewengkan akidah ataupun keyakinan saudara-saudara kita kepada pemurtadan. Maka oleh karena itu kami hadir di sini dengan ragam. Kalau kemarin kami fokus kepada perdebatan, fokus kepada diskusi, namun kali ini kami akan kembali fokus kepada diri kami sendiri. Kenapa? Karena mempelajari Islam itu lebih utama dibandingkan dengan berdebat, memperdebatkan Tuhan kita itu siapa. Karena bagaimanapun tidak, sudah jelas bahwasannya Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW yang notabene sebagai Khatamul Anbiya, Tuhannya hanya satu, yakni Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga, bahkan tidak ada Tuhan 4, 5 sekalipun. Maka wajib pertama kali kita mengenal agama itu wajib makrifat kepada Allah Ta'ala. Kok kenapa harus makrifat? Kenapa harus tahu? Kita harus mengerti dulu. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib buat semua orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah akil balik dan sudah kena hukum. Wajib tidak boleh tidak, karena ada sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi
seperti ini. Awalu dini ma'rifatullahi ta'ala. Pertama kali yang dilakukan atau pertama agama itu adalah makrifat. Makrifat artinya harus tahu dulu kepada Allah Ta'ala. Sebab kenapa harus tahu dulu? Agar manusia di dalam melakukan ibadahnya itu syah diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari tadi juga amal harus dengan ilmu. Seumpama tidak dengan ilmu, batal. Artinya tidak jadi, gitu loh. Jadi di mana-mana ketika ibadah itu tidak jadi, ketika ibadah itu tidak beralaskan ilmu, tentu saja tidak ada manfaatnya. Buat siapa? Buat kita nanti di akhirat. Cuman hanya sampai di dunia saja. Tapi dalam hal ilmu jangan salah keliru. Artinya ilmu harus tahu, tapi bukan harus tahu terhadap syarat sahnya, batalnya ibadah saja. Tapi harus tahu juga kepada Allah, kepada Rasulullah, sebab itu ibarat tempatnya atau gudangnya buat wadah ibadah kita supaya pas gitu loh nyimpennya, tidak disimpan di mana saja. Diibaratkan kalau di dunia ini kita lagi ngumpul-ngumpul atau istilahnya mencari ya hiasan-hiasan di dalam rumah seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya lah ya. Tetapi kita makrifat kepada Allahnya tidak tahu. Tempatnya itu untuk menyimpannya kita tidak tahu. Jadi makrifat ini ibaratkan kita harus tahu dulu tempatnya. Kita ini ibadah ini ke siapa gitu loh. Ibaratkannya seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini tempat meja ini sebelah sini, oh ini tempat meja kursi ini sebelah sini. Begitupun dengan ketika kita tahu kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita akan tahu oh ibadah ini tuh telah disunahkan oleh Kangjeng Nabi. Oh ibadah ini itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan itu akan menjadi manfaat kepada kita semua. Manfaat buat di mana? Tentu saja buat di dunia dan buat di akhirat. Apalagi kalau kita punya tekad berbuat amal kebaikan buat nanti bekal kita kembali ke akhirat atau kita kembali kepada Allah. Maka wajib banget gitu ya makrifat pada Allah Ta'ala. Ya sebab apa? Tempat kembali kita itu ke siapa gitu loh. Lah kalau misalkan kita di dunia ini terus ngumpul-ngumpul ibadah, sementara kita tidak tahu kita akan kembali kemana, ya percuma. Tidak akan bisa kemana-mana itu, ya. Makanya kalau misalkan kita ditanya bagaimana
kita kehidupan nanti di alam akhirat, ya kita harus tahu kehidupan kita di dunia adalah sebagai gambarannya. Misal, kenapa nanti di akhirat ada yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ya di dunia juga buta. Buta kepada siapa? Buta akan panggilan Allah Ta'ala, buta akan kebenaran. Di akhirat misalkan dijadikan telinganya tidak mendengar. Kenapa? Ya di dunianya juga sama, tidak mendengar. Ketika ada panggilan, misalkan ada adzan, dia pula nanti gitu ya. Itu akan menjadikan kita seperti apa yang kita lakukan di alam dunia. Maka tidak salah kalau misalkan ada salah satu keterangan yang menyatakan angtal mautu qoblal mautu. Kamu harus bisa mati sebelum kamu mati. Maksudnya gimana? Maksudnya apakah kita harus mati dulu? Enggak. Maksudnya kita harus bisa mempersiapkan diri kita itu sesudah mati, tapi dikerjakannya sekarang gitu loh. Lantas bagaimana kita mengenal atau kita melihat jalan-jalannya ma'rifat kepada Allah itu bagaimana? Jalan-jalannya ma'rifat secara umum itu ada dua. Yang pertama, dari kalau menurut ulama ini dikatakan jalan ma'rifat itu ada dua, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah gitu loh. Loh kok dikatakan begitu? Kenapa? Pengertiannya begini, jalan yang dari bawah ke atas yaitu jalan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan cara mesantren dulu, masuk pesantren dulu, mengkaji kitab dulu, belajarlah intinya gitu. Lalu dilanjutkan dengan melakukan ibadahnya, ibadah rukun yang 5 perkara. Maksudnya ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam. Tapi ya, kebanyakan orang yang seperti ini jarang disampaikan kepada ma'rifatnya. Sebab kenapa? Sebab terburu atau misalkan keburu betah ya, keburu enak gitu dari asma. Jelasnya mereka merasa sudah merasa nikmat dina fal atau nunjukna ya, pamer yang nuduhkan tempat. Padahal kalau diteruskan kepada makrifat karena sifatnya Allah Ta'ala, tidak mungkin tidak memberi kenikmatan. Walaupun hanya baru sampai kepada asma'nya saja sudah begitu nikmatnya, apalagi kalau diteruskan kepada zatnya, sifatnya Allah Ta'ala, pasti akan lebih nikmat lagi. Yang kedua tadi, dari atas ke bawah, yaitu masuk kepada dalil tadi, awalu dini ma'rifatullahi ta'ala. Jalannya bukan dari mesantren saja, tapi harus mengkaji diri, yaitu mau dengan tirakat lah, kalau bahasa Sunda bahasa Jawa apa ya tirakatnya ya,
tirakat, kalawan ikhtiar, mencari guru, gitu loh. Gurunya yang bagaimana? Gurunya yang mursyid. Sebab tidak akan tahu tanpa guru. Sebab itu, mana yang harus dikejar sama kita? Tidak ada lain dari tarekatnya para wali Allah. Sebab itu yang bisa sampai kepada ma'rifatnya, sifatnya Allah Ta'ala. Maka ada dalilnya. Kalau misalkan sudah itu tadi, setelah kita mencari, ya, pada mencari tarekatnya para wali, sebab kalau misalkan tidak ketemu, ya tadi, tentu saja kita tidak bisa kembali kepada asal. Pasti kita akan kemana-mana baliknya. Bisa jadi kita menjadi roh penasaran, bisa jadi kita menjadi menitis ke mana lagi gitulah. Tidak akan masuk kepada dalil inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah itu. Terus kalau misalkan kita tarik garis dari mana kita asal, secara umum, secara akal, secara kebiasaan di dalam umat Islam, di dalam umat manusia, ya umat Islam, secara kebiasaan pasti ditanya, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari ibu saya. Ibumu berasal dari mana? Ibu saya berasal daripada nenek saya. Nenekmu dari mana? Nenek saya berasal daripada buyut saya. Buyut kamu berasal dari mana? Buyut saya berasal daripada apa ya, kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya, habis buyut itu apa? Dari cicit saya. Cicit dari mana? Cicit itu berasal dari, kalau bahasa Sunda, cicit itu atau bau itu berasal daripada janggawareng. Janggawareng berasal dari mana? Daripada udeg-udeg. Udeg-udeg itu keturunan yang keberapa gitu ya. Udeg-udeg dari mana? Udeg-udeg dari kakait siwur. Kakait siwur dari mana? Terus diselidiki sampai kepada babu Hawa. Ditanya lagi, sudah sampai babu Hawa, kalau babu Hawa asal dari mana? Sebagian ulama, sebagian hadis asalnya babu Hawa itu dari tulang iganya Nabi Adam alaihi salam. Masih ditanya itu, kalau Nabi Adam asalnya dari mana? Diterangkan di dalam hadis, asalnya Nabi Adam itu dari acinya bumi atau dari saripatinya tanah, api, air dan angin. Saripati tanah, api, air dan angin asal dari mana? Diterangkan di dalam salah satu hadis, asalnya daripada Nur Muhammad atau cahaya 4 perkara. Cahaya 4 perkara itu diantaranya cahaya hitam, itu melambangkan atau hakikatnya bumi. Cahaya putih hakikatnya air. Cahaya kuning hakikatnya angin, dan cahaya merah hakikatnya api. Masih ditanya juga, kalau Nur Muhammad asal di mana? Dari sebagian hadis diterangkan bahwa Nur Muhammad itu berasal daripada nurnya yang maha suci, yaitu dari jauhar awal.
Nah, dari situ sudah nggak ada keterangan-keterangan lain yang mengatakan berasal dari mana, gitu ya. Jadi jauhar alam ini awal ini mempunyai sifat yang sangat terang sekali, yaitu gabungan antara zat, sifat sama asma'nya Allah Ta'ala. Cahaya merah hakikatnya alif, cahaya kuning hakikatnya menjadi lafaz lam awal, cahayanya putih menjadi hakikatnya lafaz lam akhir, cahaya hitam menjadi hakikatnya lafaz he, dan jauhar awal hakikatnya menjadi lafaz tasydid. Maka lengkap sudah menjadi kata Allah. Nah, yang di situ disebut diterangkan keseluruhannya apa? Maka disebutlah itu semua dengan ismu zat. Artinya apa? Ismu zat itu zat laisa kamislihi, atau asma'nya yang maha suci. Sebagian ahli zikir disebutnya latifah. Itu sahabat bila. Jadi pertama yang harus kita ketahui itu, ya kita harus tahu dulu Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa. Baru kita bisa menempatkan, oh kita ini kembali kepada Allah, di alam dunia harus berkumpul segala macam, buat nanti bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ngumpul-ngumpul bekal tapi kita nggak tahu kita mau kemana, ya sama aja bohong gitu loh. Maka ada hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaba maulana boghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa manusia yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang sasar atau orang yang tersesat. Karena apa? Dari tekadnya merasa jauh sama Allah Ta'ala, padahal ada dalil, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Katakan Muhammad, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami sudah tentu ada di antara kalian semua. Biarpun diibaratkan urat leher sama lehernya itu lebih dekat, maka masih dekat Allah sama makhluknya. Maka manusia lebih dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan walaqad karamna bani Adam, dan kami sudah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Maka pantas umat manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Malah sebagian ada dalilnya begini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baiknya yang diciptakan di kejadian sesama makhluk Allah Ta'ala. Coba lamun kita sudah tahu ya keadaan dina atau keadaan di dalam diri kita masing-masing, tentu saja nanti akan merasa kebesaran yang ada di
diri kita masing-masing. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu." Siapa-siapa yang sudah tahu akan dirinya sendiri, pasti akan tahu siapa Tuhannya. Dan siapa-siapa yang sudah tahu siapa Tuhannya, pasti akan merasa bodoh dirinya sendiri. Jadi jelas bahwa kita harus ngaji itu bukan hanya mengkaji kitab saja, mengkaji buku saja. Kitab buku itu pasti kena sama ruksak, tapi kita juga harus mengkaji kepada diri kita sendiri. Maka ada hadis yang berbunyi, "Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba." Kamu harus mengkaji kitab yang abadi, yaitu harus mengkaji kitab yang abadi yang ada di diri kamu sendiri, di diri kamu masing-masing. Silahkan cari kudrat iradat pangeran di diri Anda masing-masing. Kenapa? Karena lebih nyata kekuasaannya. Kok bisa dikatakan begitu, Bang Panji? Kenapa? Ya, kita lihat ya. Tuhan itu ada di diri kita sendiri-sendiri. Jeung leuwih nyata hirup dan lebih nyata hirupnya Tuhan itu di diri kita sendiri, dan lebih nyata penglihatan Tuhan itu di diri kita sendiri, dan lebih nyata pendengaran Tuhan itu di diri kita sendiri, serta lebih nyata bicara Tuhan itu di diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada dalilnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata dalilnya, Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan seluruh umatnya, dimanapun itu, dimanapun ada makhluknya, di sana ada Allah. Tapi sebetulnya yang dinamakan Allah itu harus dicari. Yang dinamakan Allah Ta'ala itu disebut dengan kudrat iradat jeung ku ilmuna, dan sama ilmunya gitu loh. Kan sudah nyata dari sifat yang 20 itu sudah merangkap-rangkap ya. Seperti apa? Seperti hayat sama hayan. Hayat artinya hirup atau hayat artinya hidup. Hayan artinya yang hidup. Sama samian. Sama artinya dengar. Samian artinya mendengar. Basor dan basiron. Basor artinya melihat. Basiron melihat, yang melihat. Kalam dan mutakaliman. Kalam artinya yang berbicara. Mutakaliman, maaf ya, kalam itu berbicara,
mutakaliman yang berbicara. Kudrat dan iradat. Kudrat artinya kuasa, iradat yang berkuasa. Sudah jelas, semua itu ada di diri kita. Kok bisa? Ya sekarang lihat sama diri kita masing-masing. Kenapa yang kuasa itu di diri kita? Tidak ada lain daripada hidup. Buktinya apa? Buktinya kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa lari segala macam. Karena ada kudratnya, ada iradatnya, ataupun ada yang berkuasanya. Buktinya apa? Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, bibir kita bisa berbicara, hidung kita bisa membau. Tak itu bukti daripada adanya Allah Ta'ala pada diri kita. Maka turunlah keterangan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali karena Allah Ta'ala. Lalu apa sih maknanya ma'rifat atau tauhid kepada Allah? Secara bahasa Arab, tauhid bentuk masdar daripada fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha yang ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja, tidak ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tidak ada itu. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna tauhid ini tidak dapat tepat kecuali diikuti dengan penafiannya. Penafian gimana? Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang akan dijadikan satu saja, kemudian menetapkannya. Maka muncullah kata la ilaha illallah. La di sini itu sebutnya lam nafi, penafian. Ilaha yang menafikan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu secara syar'i makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Ada di mana ini? Ada di syarah Salasatil Usul. Sahabat bisa baca di sana ya. Itu. Dari makna tauhid yang sesungguhnya dapat kita pahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Itu saja mungkin sahabat. Sudah masuk waktu Isya. Alhamdulillah. Nanti insyaallah kita akan bertemu lagi di pada maghrib besok. Insyaallah kita lanjut kepada pembagian tauhid itu bagaimana. Pembagian tauhid itu seperti apa? Apa yang dinamakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Kita akan kita akan kaji besok pada maghrib insyaallah.
Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Masya Allah, kita di dunia ini tidak hanya harus mengetahui ma'rifat saja, tetapi kita juga harus mengetahui ilmu syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu besok pada maghrib sampai dengan menjelang isya. Dan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kalaupun ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Saya akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.